Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, news update. Ada beberapa informasi yang akan gue bahas juga gue sampaikan, gue informasikan dan juga nanti akan dibahas. Yaitu pertama, Chelsea disebutkan oleh Give Me Sport ya. Gue kutip dari United Exclusive. Kalau Chelsea ini bisa melihat atau memiliki kemungkinan ya bahwa Jadon Sancho ini akan cabut dari Chelsea. Artinya ya Jadon Sancho tidak akan dipermanenkan oleh Chelsea di musim panas nanti. Ini merupakan sebuah kemungkinan. Ya walaupun ada kemungkinan juga ya dia bisa bergabung secara permanen. Dengan sumber mengatakan kalau Borussia Dortmund ya, lagi-lagi Borussia Dortmund dan juga Bayer Leverkusen bisa saja ini berbaris mengantri untuk mendatangkan sang pemain di musim panas nanti. Nah, ya ini bukan kabar yang bagus kalau memang ini yang terjadi, karena gue pikir sebagian besar fans dari Manchester United termasuk juga gue berharap kalau Jadon Sancho ini bisa cabut dari Manchester United dan cabut secara permanen sehingga bisa memberikan pemasukan ya, bagi klub untuk supaya di musim panas nanti bisa beroperasi lebih luas nih terkait dengan mendatangkan pemain. Nah, tapi melihat penampilan dari Jadon Sancho di Chelsea, menurut gue semakin lama ya, artinya jika dibandingkan pertama kali dia datang, dia sempat bermain menurut gue cukup bagus, lalu perlahan ini menurun. Oleh karena itulah mungkin Chelsea bisa jadi mulai mempertimbangkan hal lainnya. Artinya lebih memilih untuk membayar kompensasi ke Manchester United sekaligus juga mengembalikan ke Manchester United ya. Borussia Dortmund dan juga Leverkusen yang dikaitkan, ya Borussia Dortmund ini bukan yang pertama kali dikaitkan kembali dengan Jadon Sancho. Musim lalu menurut gua ya peminjaman yang cukup sukses ya. Jadon Sancho bahkan mampu mengantarkan Borussia Dortmund ya kan ke final Liga Champions. Tapi apakah kali ini Borussia Dortmund berminat mendatangkan secara permanen? Kalau melihat situasi dengan Rashford misalnya, Borussia Dortmund juga dikaitkan, tapi ternyata mereka memiliki keterbatasan dari sisi finansial. Nah, ini bisa jadi yang membatasi nanti ketika mereka ingin mendatangkan kembali Jadon Sancho. Mungkin tidak secara permanen, mungkin secara pinjaman, dengan berharap ya setelahnya kontrak kan juga akan semakin menipis sehingga valuasi pun juga akan semakin turun dari seorang Jadon Sancho setelah musim depan. Mungkin harapannya seperti itu. Sama juga sih menurut gue dengan Leverkusen. Manchester United sendiri posisinya saat ini tidak dalam situasi yang nyaman ya terkait dengan Jadon Sancho ini. Artinya ya mereka memiliki opsi yang sedikit. Opsi mereka nomor satu jelas supaya Jadon Sancho tidak berada lagi di Manchester United musim depan. Dan mereka sangat bergantung ke dinamika di market menurut gue. Klub-klub mana yang berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho. Ini akan menjadi salah satu fokus ya menurut gue dari manajemen Manchester United. Artinya supaya mendorong Jadon Sancho ini keluar dari klub. Kenapa? Kalau ini gagal ya ini akan menjadi situasi yang rumit. Jadon Sancho kalau seandainya gagal ya kemana-mana, artinya dia akan tetap stay di Manchester United. Dia nampaknya tidak masuk skema dari Ruben Amorim, tapi Manchester United harus membayar gajinya yang cukup tinggi. Ini menurut gue bukan hal yang ideal, hal yang menurut gue buruk ya. Semoga itu tidak terjadi. Oke, kabar lainnya, Manchester United masih berharap untuk bisa mendatangkan talenta-talenta top di musim panas dan juga menilai atau melihat Xavi Simons. Ini seorang yang memiliki potensi besar tapi terlalu mahal untuk bisa didatangkan oleh Manchester United. Give Me Sport mengabarkan seperti itu. Ya gue sepakat sih. Kalau dilihat dari sisi teknis dan juga usia ya, Xavi Simons ini masuk ke, artinya dia memiliki talenta, memiliki potensi, bermain bisa di berbagai posisi, usia juga masih muda. Tapi dari sisi valuasi, Manchester United nampaknya tidak akan bergerak untuk mendatangkan pemain yang lebih dari, menurut gua ya, 50 juta.
Mungkin kalau pemain itu benar-benar sangat istimewa, baru bisa lebih tinggi daripada 50 juta. Karena ada satu faktor yang benar-benar ingin diraih oleh Manchester United, yaitu adalah valuasi yang terus naik, tidak drop. Nah, untuk bisa mendapatkan valuasi tersebut, ya otomatis Manchester United ketika mendatangkan pemain tidak dalam harga yang tinggi. Selama ini Manchester United tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, mereka oke-oke saja dengan mendatangkan pemain harga tinggi yang hampir selalu setelahnya valuasinya justru drop turun. Membuat sulit bagi Manchester United untuk melepas ketika pemain itu tidak optimal ya, untuk melepas di angka yang Manchester United bisa terhindar dari kerugian PSR. Ini belum kita berbicara terkait dengan gaji dan lain-lain ya, tapi balik lagi ke situasi Xavi Simons, kalau harganya di atas 50 juta menurut gue berat bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan talenta yang menurut gue juga sebenarnya luar biasa ya. Andre Onana ini dikabarkan oleh The Sun, Phil Thomas, kalau memiliki peluang cabut ke Saudi Arabia musim panas ini. Nah, kalau kabar ini betul, karena sumbernya The Sun ya, kalau kabar ini betul, peluang untuk cabut itu ada. Dengan catatan, ya harga transfernya minimal 30 juta. Kenapa minimal 30 juta? Menurut perhitungan secara ringan amatiran gue ya, PSR untuk Andre Onana ada di angka 30 juta. Lebih dari 30 juta akan mendapatkan keuntungan Manchester United, tapi kalau di bawah 30 juta akan mendapatkan kerugian. Lalu ya penggantinya sih ini juga harus dicari, karena posisi penjaga gawang di Manchester United tidak cukup hanya soal teknis saja. Mungkin ada beberapa penjaga gawang yang tampil bagus di klubnya masing-masing saat ini, tapi dari yang gua saksikan selama mungkin 15 tahun terakhir, bagaimana penjaga gawang di Manchester United ini tidak cukup hanya teknis saja. Karakter mental itu penting. Hampir seluruh penjaga gawang yang memperkuat Manchester United, tidak semuanya sih ya, tapi hampir seluruhnya pernah membuat error, pernah membuat kesalahan. Justru bagaimana mereka bisa bangkit dari hal-hal tersebut, ini yang memegang peran krusial. Karena hampir tidak ada loh yang tidak pernah membuat error menurut gue selama katakanlah 10-15 musim terakhir ini. Tinggal bagaimana mereka bisa bangkit, mereka tahan dengan kritik, serangan, dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan faktor penting. Tapi menurut gue ya, asumsi gue sekaligus juga prediksi, nampaknya Andre Onana belum akan kemana-mana nih di musim panas nanti. Oke. Dari berbagai sumber ini mengabarkan kalau Manchester United ataupun official Manchester United ya, ini secara aktif melakukan conversation ataupun pembicaraan terkait dengan potensi musim panas atas nama Jonathan David. Ya, Jonathan David tentu saja ini merupakan komoditas panas, katakanlah seperti itu untuk musim panas. Kenapa? Pemain ini memiliki potensi, memiliki kualitas di Liga A ya, paling tidak ini yang sudah terbukti. Apakah dia sanggup, sudah pantas untuk bermain di Premier League, masih harus dibuktikan dulu. Tapi faktor harga 0 euro ya, artinya gratisan, serta ya itu tadi ya, kemampuan teknis misalnya, lalu juga usia dari Jonathan David, ini dalam tanda kutip menggiurkan bagi Manchester United, tentu saja seperti itu, untuk bisa didatangkan, untuk bisa dieksplorasi. Tapi menurut gua penting juga untuk tidak hanya memperhatikan dari satu sisi saja ataupun dua sisi, harus secara komprehensif. Maksud gua begini, tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis saja misalnya, melupakan sisi harga dan juga usia, ataupun sebaliknya nih, hanya melihat dari sisi harga saja melupakan sisi teknis. Menurut gua tidak seperti itu. Harus ada kombinasi dari berbagai atribut ya ketika mendatangkan pemain, termasuk juga Jonathan David. Gua secara ringan amatiran melihat ya pemain ini memiliki potensi yang bagus, teknis juga bagus. Hanya saja harus secara cermat dianalisa apakah dia bisa masuk ke sistemnya Ruben Amorim, permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim, karena ini sangat penting sekali. Oke, tadi Jadon Sancho sudah dibahas. Kali ini Marcus Rashford dikabarkan Aston Villa ini memiliki opsi untuk mendatangkan secara permanen Marcus Rashford dengan harga 40 juta pounds.
gue berharap sebenarnya harga bisa lebih dari 40 juta pounds ya. 40 juta pounds, 55 juta euro. Ya intinya karena Marcus Rashford akan mendatangkan keuntungan 100%. Gue pikir Marcus Rashford seperti kayak reborn ya, terlahir kembali. Dia menikmati betul sepak bola di Aston Villa. Gue berpikir ini bukan tentang teknis dari Marcus Rashford, di mana secara teknis, secara bakat, secara potensi dia bagus menurut gue ya. Tapi lebih situasi mental sih ya. Artinya dia dengan pendekatan misalnya secara taktikal dan juga secara non taktikal yang dilakukan oleh Unai Emery nampaknya lebih sesuai saat ini dengan situasi Marcus Rashford, sehingga ya dia bisa lebih nyaman dan potensi dia bisa lebih keluar. Cuman yang gue sayangkan sebenarnya, gue sebenarnya berharap dia cabut, tidak bermain di Liga Inggris sih. Karena aneh aja melihat Rashford berseragam tim lain di Liga Inggris. Apalagi nanti kalau pergerakan secara permanen dia akan menghadapi Manchester United ya. Sebagai sebagai talenta yang berasal dari Manchester, gue amati betul, gue ikuti betul perjalanan karirnya. Dimulai dari Louis van Gaal memberikan dia debut, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan sekarang Ruben Amorim. Ya menurut gue sebenarnya dia punya potensi untuk bahkan menjadi ikon dari Manchester United. Cuman keadaan klub kalau menurut gue ya saat ini nampaknya tidak bisa memberikan support yang ultimate kepada seorang Marcus Rashford. Bayangkan ketika dia dari usia muda ya berada di klub ini dengan manajemen yang amburadul, yang tidak jelas fokusnya berada di mana, apakah di sepak bola ataupun di sisi lainnya. Dia harus menghadapi bimbingan dari pelatih yang berganti-ganti dengan support yang berbeda-beda. Menurut gue bagi pemain muda ini bukan situasi yang ideal. Sehingga ya gue berharap sebenarnya yang terbaik bagi Marcus Rashford. Cuman aneh aja sih ya nanti ketika katakanlah dia ditransfer secara permanen di Aston Villa harus menghadapi Manchester United. Kabar Aiden Heaven ini banyak juga ditanyakan oleh Sobat Football United. Ternyata dia ini tidak menggunakan pelindung kaki ya di Carrington, kabarnya seperti itu, dan memiliki peluang untuk kembali latihan setelah international break. Artinya apa? Cederanya tidak separah yang diberitakan sebelumnya. Ini kalau memang betul akan menjadi kabar yang positif, sangat positif, karena luar biasa. Dia sedang on form menurut gue ya, Aiden Heaven ini, sehingga ya gue berharap dia bisa melanjutkan performa positifnya sampai dengan akhir musim nanti. Dan kabar terakhir, bagaimana target dari Manchester United, Benjamin Sesko ini dikabarkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Sport Jerman memiliki release clause 80 juta euro. Nah, sama seperti gue sebutkan tadi di awal, Xavi Simons ya, keadaan dengan Sesko pun juga demikian. Pemain ini memiliki potensi besar, luar biasa, tapi usia juga muda. Tapi kalau harga 80 juta euro seperti ini, menurut gue akan berat bagi Manchester United untuk berusaha mendatangkan di musim panas nanti. Melihat juga Manchester United butuh penguatan di berbagai sektor, berbagai posisi lainnya ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.